Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Prof. Lutfi selaku Sekretaris Takmir Masjid Kampus Undip dan juga segenap pengurus Takmir Masjid Kampus Undip yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya lihat dari 46 yang hadir ini saya masih familiar ya beberapa bapak, terutama bapak-bapak yang dulu kajian. Cuman saya yang agak kaget ini kayaknya Pak Wawan nih, saya agak kaget ini ya. Kayaknya kok sekarang jadi gemuk, apa ini efek lockdown ini ya. Ini saya agak kaget dan pangkling saya ini. Ya, kalau Mas Lutfi memang saya kemarin memang cukup kaget, lama tidak jumpa, ketemu Jumatan kok ini kayaknya tidak tahu, konon tambah 15 atau 20 kilo ini ya. Ini seluruh pengurus takmir, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, para tamu undangan mungkin yang hadir secara virtual, dan juga teman-teman mahasiswa-mahasiswi di lingkungan Universitas Diponegoro, dan semuanya hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bersyukur pada malam hari ini kita patut bersama-sama berbahagia karena kita bisa silaturahim perdana, ya, silaturahim perdana setelah cukup lama harus off karena situasi pandemi. Dan pada malam hari ini silaturahim ini menjadi barokah insya Allah karena ditandai atau diawali dengan pengukuhan mahabbah kita, cinta kita kepada Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara tentang maulud atau milad ini sesungguhnya satu kebutuhan karena ini bagian dari ekspresi kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin biasa menggunakan kata maulud, betul, menggunakan kata maulid tidak salah, ya, menggunakan kata milad itu juga secara makna juga cukup proporsional. Tetapi yang paling jelas bahwa pada malam hari ini kita mengenang kembali bagaimana sekian abad yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sosok teristimewa, menciptakan sosok pembaharu, sosok revolusioner, dan bahkan kalau kita buka di dalam sejarah, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Syekh Ramazan Al-Buti di dalam kitabnya Fiqhus Sirah, bahwa salah satu misi utama Islam turun di Arab dan dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya bukan semata-mata karena kejahiliahan masyarakat Arab, tetapi misi Rasulullah yang tidak bisa diabaikan pada saat itu adalah menciptakan keseimbangan, membangun peradaban baru di tengah hegemoni peradaban Romawi dan peradaban Persia. Jadi sebenarnya tidak hanya misi Rasulullah membawa Islam di Arab itu karena masyarakat pada saat itu jahiliyah, tidak. Tetapi ada satu misi yang luar biasa besar yang seringkali ya tidak cukup ditulis di dalam sejarah itu, bahwa
misi Rasulullah yang utama adalah menciptakan kompetisi sehat di tengah hegemoni peradaban Romawi dan peradaban Persia. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sosok yang tentu dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki segudang kelebihan, segudang irhas maupun mukjizat yang sekaligus meneguhkan bahwa Rasulullah adalah khatamul anbiya wal mursalin wa sayyidul anbiya wal mursalin, pamungkas dari para nabi dan para rasul, dan juga menjadi tuannya para nabi dan para rasul. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita kembali kepada sejarah, bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah Nuru Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Allah itu belum menciptakan alam semesta, Allah itu sudah menciptakan cahaya Nabi Muhammad. Apa yang disebut dengan Nuru Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang gara-gara Nur Muhammad atau cahaya Muhammad ini, Allah ciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan malaikat. Allah ciptakan alam semesta. Saya mencoba untuk membuka, ya. Ini saya tadi buka-buka kitab Ziba, ya. Di dalam kitab Ziba itu ada beberapa penjelasan-penjelasan yang luar biasa. Bagaimana ketika Nur Muhammad itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu setelah menciptakan Nur Muhammad, Allah menciptakan kolam, menciptakan pena. Tapi Bapak Ibu jangan tanya penanya ya, Mas Lutfi, apakah mereknya Snowman apa Pilot, ini saya tidak tahu itu. Tapi Allah punya pena raksasa. Pena yang ditugasi untuk menulis seluruh peristiwa dari penciptaan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang tergantung di antara arash, ya, tiang-tiang arash di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berada. Dan itu pena itu mencatat seluruh peristiwa hingga datangnya hari kiamat yang membutuhkan waktu 250 tahun. Ketika penanya Allah menulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Bapak Ibu, para malaikat itu penasaran. Ini siapa kok ada nama Muhammad yang begitu istimewa? Saking istimewanya berjejer dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ada nama Muhammad yang tertulis, yang tertempel di tiang-tiang arash itu, hingga kemudian membuat malaikat nyon sewu. Pak Wawan mungkin ada pertanyaan atau mungkin raisenya kepencet ya mungkin ya Pak Wawan ya. Oke. Kirain ada interupsi dari Pak Wawan. Ini baru pemanasan misalnya. Ya. Jadi ketika kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tergantung di antara tiang arash Allah itu, pada saat itu malaikat bertanya-tanya siapa itu Muhammad. Hingga akhirnya disebutkan di dalam kitab Tiba, Qila huwa Adam. Qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Jadi ketika ini saya dongeng dulu ya Ustadz Yasir ya, enggak apa-apa ya. Ini dongeng ya, karena kalau Bapak Ibu dosen dan mahasiswa ini kan sudah biasa diskusi serius ya. Nah, jadi sekali-kali didongengin saja ya, biar apa? Tensinya kembali stabil. Jadi ketika Allah itu menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam pada saat itu, malaikat itu kemudian main tebak-tebakan. Nah, apa ini yang disebutkan Muhammad itu ya? Jangan-jangan ini Muhammad. Makanya sampai disebutkan di situ, Qila huwa Adam,
qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Akhirnya kemudian malaikat itu diingatkan oleh Allah, itu bukan Muhammad, tetapi itu adalah Nabiullah Adam. Jadi ternyata dari dulu Bapak Ibu, ya teman-teman mahasiswa semuanya, malaikat pun pernah kena prank. Ya, jadi malaikat pun pernah kena prank. Ketika Nabiullah Adam itu tercipta, semuanya tebak-tebakan. Nah, ini kayaknya yang namanya Muhammad. Tapi Allah kemudian sebutkan bukan, itu bukan Muhammad. Tetapi itu adalah Adam. Yang gara-gara di punggungnya Nabiullah Adam itu ada Nur Muhammad. Uniluhu a'lal maratib. Nabiullah Adam itu mendapatkan kedudukan yang istimewa karena pada saat itu para malaikat bersujud memberikan penghormatan sebagai bentuk ketaatan atas instruksi dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bisa bayangkan, Nabi Muhammad itu belum lahir, itu sudah membawa berkah. Makanya kalau bicara tentang ini kita perlu membedakan apa perbedaan antara irhas dengan mukjizat. Jadi irhas itu adalah keistimewaan dan keberkahan yang diberikan oleh Rasulullah sebelum Rasulullah lahir. Coba teman-teman bisa bayangkan ya, teman-teman mahasiswa ini terutama, Rasulullah itu belum lahir itu sudah membawa berkah. Jadi kalau keberkahan itu datangnya dari Rasulullah, dan Rasulullah itu belum hadir, belum lahir, itu namanya irhas. Tapi kalau Rasulullah sudah muncul secara fisik, ya sudah lahir, lalu kemudian ada banyak sekali keistimewaan yang diberikan oleh Rasulullah, itu dinamakan dengan mukjizat. Nah, ini hebatnya Rasulullah belum lahir pun gara-gara punggungnya Nabiullah Adam ketempelan Nur Muhammad. Uniluhu a'lal maratib. Allah memberikan derajat yang luar biasa istimewa. Malaikat, ratusan ribu malaikat. Jadi kalau dalam tafsir itu disebutkan malaikat itu pertama kali diciptakan totalnya ada 100.000. Dan itu muncul dari lekoan huruf sin. Sin yang pertama menghasilkan 50.000, sin yang kedua lekoan yang kedua huruf sin pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu menghasilkan 100.000. Maka ketika kemudian malaikat itu main tebak-tebakan bahwa ini Muhammad, bukan, itu adalah Adam, yang gara-gara punggungnya ketempelan Nur Muhammad, Nabiullah Adam dimuliakan oleh makhluk yang ada di langit. Setelah itu kemudian disebutkan qila huwa Nuh, qala Nuhum bihi yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Yang kedua, ketika Nabiullah Nuh itu diciptakan, para malaikat kemudian main tebak-tebakan. Kayaknya ini yang namanya Muhammad. Tapi apa yang terjadi? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Nuhum bihi yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Bukan. Itu bukan Muhammad, tetapi itu adalah Nuh, yang gara-gara ketempelan Nur Muhammad di punggungnya Nabiullah Nuh, Allah selamatkan Nabiullah Nuh dari banjir bandang. Oh iya, saya jadi ingat ini mumpung saya ketemu banyak sekali para guru besar dan orang-orang hebat di Undip ini, karena saya sempat mendengar konon dulu itu bumi utuh, tidak ada benua-benua seperti sekarang. Tapi setelah dikoyak oleh banjir bandang tsunami-nya Nabiullah Nuh, kemudian menghasilkan benua-benua itu. Nah, ini nampaknya kapan-kapan perlu didiskusikan, tapi tidak di sini ya. Nanti malah jadi panjang karena itu
4 SKS tidak cukup kayaknya Bapak Ibu ya. Jadi Nabiullah Nuh itu karena punggungnya ketempelan Nur Muhammad, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian muncul Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Qila huwa Ibrahim qala Ibrahim bihi taqumu hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib. Ketika Nabiullah Ibrahim diciptakan, malaikat pun main tebak-tebakan lagi. Kayaknya ini yang namanya Muhammad itu. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan qala Ibrahimu bihi taqumu hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib. Bukan. Itu bukan Muhammad. Tetapi itu adalah Nabiullah Ibrahim yang gara-gara ketempelan Nur Muhammad di punggungnya, Nabi Ibrahim bisa meladeni argumen yang disampaikan oleh Raja Namrud dan diselamatkan oleh Allah ketika terpanggang di atas kobaran api. Itu berkahnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah terciptanya Nabiullah Musa, kembali malaikat main tebak-tebakan. Qila huwa Musa. Qala Musa akhuhu walakin hadha habibun wa Musa kalimun wa mukhatib. Oh, Musa ini kayaknya yang namanya Muhammad. Bukan, itu Musa. Nah, yang menarik adalah ada satu redaksi. Kenapa kok Musa itu dikatakan sebagai saudaranya Rasulullah? Ketemu berapa perkara. Hidup di beda zaman, rentang waktunya juga tidak sebentar. Tapi kenapa disebutkan qila huwa Musa, qala Musa akhu. Nabi Musa itu adalah saudaranya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu sumber yang menyatakan bahwa salah satu dari istri Fir'aun itu bernama Asiyah. Konon Asiyah itu adalah kakaknya Nabiullah Musa, cuman rentang umurnya, jaraknya itu jauh. Jadi Alkisah nanti Rasulullah itu di dalam surga akan menikah dengan dua wanita solihah yang berstatus perawan. Pertama Siti Asiyah, yaitu istrinya Fir'aun. Yang kedua adalah Siti Maryam, ibunya Nabiullah Isa alaihissalam. Pertanyaannya sekarang, apakah mungkin Isa yang menjalin hubungan suami istri sebagai istrinya Fir'aun itu masih dalam kondisi perawan? Ternyata disebutkan bahwa Siti Asiyah itu belum pernah dijamah oleh Raja Fir'aun. Karena saking solehnya Siti Asiyah itu, setiap mengajak Fir'aun itu mengajak Asiyah untuk melakukan hubungan suami istri, malaikat Jibril itu turun dan lalu mengangkat Siti Asiyah dan mengganti posisi Asiyah itu dengan seekor domba. Jadi ternyata Fir'aun itu kena prank juga. Ya, setiap ngajak si istri Siti Asiyah itu ternyata diganti domba, seekor domba. Makanya tak pikir-pikir ini ya apa anosmia ya Fir'aun itu ya. Kok ini tidak bisa membedakan perengus sama enggak perengus kan begitu. Ya. Dan nanti makanya disebutkan di situ Rasulullah itu menjadi adik iparnya menjadi kakak iparnya Nabiullah Musa alaihi salam kelak nanti di surga. Maka ketika Nabiullah Musa alaihi salam melewati Laut Merah, berhasil membelah Laut Merah, bahkan kisah dramatisnya Bapak Ibu, ya,
Di situ gara-gara Nabiullah Musa itu ketempelan Nur Muhammad. Jadi dikisahkan, Bapak Ibu bisa buka di dalam tafsir Al-Baghawi. Jadi sebenarnya Fir'aun itu sempat ragu-ragu mau mengejar Musa itu. Tapi ketika Fir'aun itu ragu-ragu mengejar Musa, yang di punggungnya Nabiullah Musa itu sudah ketempelan Nur Muhammad, waktu itu sempat kuda yang ditunggangi oleh Fir'aun itu sempat rewel, tidak mau jalan karena takut melewati Laut Merah yang terbelah itu. Akhirnya apa? Malaikat Jibril turun membawa menaiki seekor kuda. Kuda yang dinaiki oleh Fir'aun itu adalah kuda jantan, kuda yang dinaiki oleh malaikat Jibril itu adalah kuda betina. Jadi kalau ada pejantan itu ngejar betina, ternyata dari sejak zaman Nabi Musa itu sudah ada. Oh gitu loh. Makanya kuda yang ditunggangi oleh malaikat Jibril itu sengaja berada di depan kudanya Fir'aun, lalu kemudian kuda Fir'aun itu tertarik dengan kuda betina yang ditunggangi oleh Jibril, hingga akhirnya diseret hingga ke tengah. Setelah sampai di tengah itulah dia menemui ajal. Maka Nabiullah Musa itu bisa selamat karena ada ketempelan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka jelas sudah bahwa ketika Rasulullah belum lahir pun ada sejumlah peristiwa-peristiwa bersejarah. Betapa banyak para Nabiullah, para Rasulullah yang justru mendapatkan berkah karena adanya Nur Muhammad. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terlahir dari rahim Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha, bahkan di situ diceritakan ketika Sayyidah Aminah itu sedang hendak melahirkan Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu disamperin sama 3 wanita solihah. Tapi saya nggak tahu Pak Hasib ya, 3 wanita solihah ini waktu nyamperin Sayyidah Aminah itu apa bawa roti Swiss apa Holland Bakery, saya nggak tahu itu. Yang jelas 3 wanita solihah itu adalah Siti Hawa, istrinya Nabiullah Adam, Siti Asia, istrinya Fir'aun, dan Siti Maryam, ibunda Nabiullah Isa. Tiga-tiganya menemani prosesi lahirannya Sayyidah Aminah, ibunda dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu mengabarkan bahwa yang akan lahir ini adalah sosok Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Maka berbagai peristiwa bersejarah begitu lahirnya Rasulullah, bagaimana tiang yang ada di Kekaisaran Romawi retak, roboh, bagaimana bahkan disebutkan pohon-pohon kurma yang ada di sekeliling rumahnya Sayyidah Aminah itu pada melengkung, seperti hendak bersujud, mengekspresikan kebahagiaan dengan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Binatang-binatang padang pasir semuanya merapat bersujud menyambut kedatangan baginda. Seluruh malaikat menutupi ufuk barat dan ufuk timur menyambut kehadiran baginda Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi sudah dikhitan, keluar tidak dari, mohon maaf, ya, tidak keluar dari jalan bayi yang semestinya, seperti operasi sesar tapi tidak ada bekas sesarnya. Itu Rasulullah. Maka kalau kemudian kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memantik emosi publik, karena pada saat itu sebenarnya publik itu sudah emosi, karena sudah tersiar kabar sejak di dalam kitab Injil, di dalam kitab Taurat, bahwa kelahiran pemuda di Makkah itu akan menjadikan Ka'bah sebagai magnet dari manusia seluruh penjuru dunia
ternyata menyebabkan Raja Abrohah itu kemudian ya merasa tersaingi karena dia di Yaman, Bapak Ibu. Kalau kita membaca sejarah itu, sebenarnya dulu Raja Abrohah itu adalah komandan perangnya Raja Najasyi. Nah, dia membangun satu gereja yang bernama Qulais di Yaman itu menjadi gereja tertinggi. Harapannya apa? Harapannya adalah memalingkan mata manusia seluruh penjuru dunia agar tidak menuju Ka'bah. Supaya mata manusia seluruh penjuru dunia itu terpusat ke gereja yang bernama Qulais yang ada di Yaman, gereja raksasa yang sangat tinggi. Tetapi nampaknya itu tidak cukup sehingga Raja Abrohah itu kemudian punya rencana untuk menghancurkan Ka'bah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira maulud maupun milad ini dari sisi sejarah bukan hal yang baru. Tetapi setidaknya ini menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan kita terhadap sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang bisa kita teladani dari Rasulullah? Ada 3 hal. Ada 3 S. S yang pertama adalah surah. Menggunakan huruf shad. Surah itu adalah performa Rasulullah. Jadi bagaimana Rasul mencontohkan di dalam kehidupan kita, ya, berpakaian yang rapi. Kalau makan tidak usah buru-buru, ya toh. Lalu cukuran rambut itu yang rapi. Bagaimana cara bertutur kata. Jadi surah ini memberikan pesan tentang bagaimana performa Rasulullah ini betul-betul harus setidaknya kalaupun kemudian kita tidak bisa sama dengan Rasulullah, setidaknya bisa mendekati dan bisa mengaktualisasikan sesuai dengan konteks hari ini. Maka surah ini berhubungan dengan performa secara individual. Bagaimana Rasulullah bertutur kata, bagaimana Rasulullah ya kemudian mencontohkan hidup bersih, bagaimana kemudian Rasulullah itu mencontohkan tentang bagaimana rasa cintanya kepada keluarga. Itu S yang pertama, surah. S yang kedua adalah sirah. Bagaimana kita mempelajari sepak terjang Rasulullah. Rasulullah itu adalah sosok yang sangat visioner. Rasulullah itu sosok yang sangat-sangat ya futuristik. Bagaimana membangun negara Madinah ya sebagai landasan pertama adanya civil society. Bagaimana Rasulullah itu sampai sedetil itu ngajari tentang bagaimana fungsi masjid. Nah, saya kira ini bisa menyemangati Masjid Kampus Undip mengembalikan fungsi masjid seperti masa Rasulullah. Rasulullah itu menjadikan masjid itu ya sebagai pusat pendidikan. Nah, ini kajian majelis taklim. Sebagai pusat pergerakan ekonomi. Bagaimana masjid itu untuk membicarakan tentang politik keumatan, bukan politik kekuasaan, tetapi politik keumatan. Para takmir masjid berpikir keras bagaimana masjid ini hadir untuk mengadvokasi masyarakat. Bagaimana masjid ini hadir untuk memberikan pendampingan, penguatan ekonomi. Bagaimana kalau perlu nih misalnya Mas Lutfi atau Ustadz Yasir, bagaimana kemudian kalau perlu Masjid Kampus Undip itu menyediakan satu corner pojok khusus judulnya adalah pojok percepatan skripsi misalnya ini supaya yang melempem-melempem itu bisa dimasukkan ke pojok situ artinya apa bahwa Rasulullah begitu cerdasnya dan jeniusnya memfungsikan masjid itu sebagai pusat peradaban.
Artinya bahwa mencontoh Rasulullah secara performa tidak cukup. Tetapi mencontoh bagaimana Rasulullah itu membangun visi besar. Bagaimana Rasulullah itu ya hadir untuk memberikan pendampingan sampai dalam hal-hal yang sangat detail. Posisi masjid di sini, maka pasarnya di sini. Kau jualan kurma, kau jualan daging, kau jualan alat perang, kau jualan ini. Begitu detailnya Rasulullah bicara tentang strategi. Makanya kalau Rasulullah itu kemudian menjadi sosok paling berpengaruh hari ini, wajar. Maka sirah, rekam jejak Rasulullah membangun peradaban yang luar biasa. Ya, ini harus menjadi bagian dari cara kita memaknai Maulid Nabi. Ini S yang kedua. Jadi S yang pertama surah, ya, performa. S yang kedua adalah sirah, track record perjuangan Rasulullah untuk umat. Dan yang ketiga adalah sarirah. Sarirah itu adalah karakter-karakter positif yang ada pada diri Rasul. Jadi kalau surah itu berbentuk fisik, tapi kalau sarirah itu berbentuk non-fisik. Rasulullah itu sosok yang tawadhu. Ya, Rasulullah itu adalah sosok yang sangat-sangat malu kalau tidak bisa menghormati tamunya. Misalnya, ada satu kisah begini Bapak Ibu. Di dalam Al-Barzanji itu disebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'i. Syadidal haya. Jadi Rasul itu malu sekali kalau ada tamu, Rasul tidak bisa menjamu. Masih ingat satu cerita bagaimana Rasulullah itu satu hari kedatangan tamu, pada saat itu Rasulullah tidak punya makanan. Tapi saya membaca kisah lain Bapak Ibu, sebenarnya bukan Rasulullah tidak punya makanan. Itu kan terjadi di hari Senin. Rasulullah itu habis nyembelih kambing, ya, habis nyembelih kambing, Rasulullah sudah membayangkan habis nyembelih kambing, beli buah anggur, beli buah kurma untuk buka puasa. Tapi satu hari Rasulullah kedatangan seorang janda miskin, lalu bilang kepada Rasulullah, Rasul, saya sudah sehari ini tidak makan. Apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa aku makan? Akhirnya apa? Akhirnya oleh Rasulullah, kambingnya, buah anggurnya, kurmanya dikasihkan semuanya. Nah, ini bedanya sama umatnya Rasulullah. Kalau umatnya Rasulullah kan, nah ini nanti buat saving makan siang, buat saving makan sore, buat saving makan malam, ya toh? Sampai kadang disimpan di kulkas lupa. Ya, punya roti taruh kulkas sampai jadi batu, ya. Tapi kalau Rasulullah tidak. Akhirnya apa hari itu Rasulullah kedatangan tamu yang kedua, Rasulullah tidak bisa menjamu, Rasulullah lalu bilang apa? Wahai Aisyah, apakah engkau memiliki makanan? Tidak, wahai Rasul, aku hanya memiliki cincin besi. Akhirnya Sayyidah Aisyah itu kemudian menggadaikan, ya, cincin besinya itu seharga 3 dirham. Bapak Ibu pernah dengar cerita mungkin di antara kita kedatangan tamu karena tidak punya uang sampai datang ke Pegadaian, Pak, sedelok ya Pak, sebentar ya Pak, saya mau ke Pegadaian, mau nggadekan emas. Buat apa? Belikan sate jenengan. Ada nggak Pak cerita begitu? Kok kelihatannya kok nggak ada gitu ya? Ya, kelihatannya kok nggak ada. Paling kalau levelnya umat Nabi Muhammad ini, wes dapat aqua wes cukup gitu ya. Tapi kalau Rasulullah tidak. Rasulullah itu syadidal haya, malu, malu semalu-malunya kalau tidak bisa menghormati tamu. Syadidal haya, wa tawadhu'i, tawadhu'nya luar biasa. Wa yakhsifu na'lahu, sandalnya pedot, putus, Rasul yang nyambung sendiri. Bajunya sobek, Rasul yang menjahit sendiri. Ini sosok Rasul. Maka S yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, memaknai maulid, S yang ketiga itu, mari
kita belajar untuk meneladani bahwa Rasul sebagai sosok terhebat saja memiliki karakter-karakter inner beauty. Jadi kalau surah itu berkaitan dengan outer beauty, maka kalau sarirah itu berkaitan dengan inner beauty. Ketawaduannya, kemudian apa namanya, eh, malunya, tidak bisa menghormati tamu. Oleh karena itu maka mari Bapak Ibu sekalian pada momen Maulid Nabi ini, ya, rasa terima kasih kita kepada Rasulullah harus betul-betul kita tumbuhkan. Ya, terutama ini kepada adik-adik mahasiswa, Anda pernah terbayang ketemu Rasul tidak pernah. Rentang jaraknya sekian abad yang lalu. Ya. Kok bisa ya? Kita itu mengenang sejarah Rasul itu sampai bisa nangis berbesmili. Bayangkan coba, magnet apa yang terjadi pada diri kita? Ketemu tidak pernah, WA-an tidak pernah, ya, saling tuker emoji juga tidak pernah. Ya toh, lihat fotonya saja tidak pernah. Karena memang tidak boleh diilustrasikan dalam bentuk gambar. Tetapi mengapa rasa cinta dan kerinduan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu membara? Bahkan kadang ada orang baca Maulid Nabi, ya, Maulid Nabi itu kan sebenarnya buku yang berisi tentang kisah Rasulullah, kisah perjuangan Rasulullah. Ada Pak, Bu, tidak paham isinya tapi nangis. Kok sampean bisa nangis? Iya, soalnya sampingku nangis, Pak. Loh, kok sampean paham isinya? Boten. Ya, tapi ada perasaan membuncah, kerinduan yang luar biasa kepada diri Rasulullah, kepada apa? Diri kita karena kerinduan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sebelum saya mengakhiri, ya, apa mau izah pada kesempatan malam hari ini, mari Bapak Ibu bersama-sama kita menunjukkan, ya, kesetiaan kita kepada Rasulullah. Sayangnya Rasulullah kepada kita luar biasa. Bapak Ibu masih ingat, ya, teman-teman mahasiswa masih ingat, ya, kisah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman tentang, ya, fi awqatin akhirah fi ajalir Rasuli alaihi salatu wasalam. Detik-detik, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggalkan dunia ini. Ketika Rasulullah dalam kondisi sakit, ditemani oleh Sayyidah Fatimah, ditemani oleh Sayyidina Ali, dan pada saat itu ada dua orang pemuda tampan yang mengetuk pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ketuk pintu dan mengucapkan Assalamualaikum, pada saat itu Rasulullah meminta kepada Fatimah untuk membuka pintu. Tapi karena Fatimah tak pernah berjumpa dengan dua pemuda itu, ya, akhirnya Fatimah menolak secara halus bahwa bapakku sedang sakit. Jika engkau ingin ketemu, ketemulah lain waktu. Setelah ditutup, tak lama kemudian Sayyidah Fatimah kembali berada, ya, di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah bertanya, siapa Fatimah? Fatimah menjawab, aku tak pernah melihat dua pemuda itu. Disitulah lalu mulai air mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengalir. Wahai Fatimah, bukalah pintu. Ia adalah wakana fariqul mahya wal mama. Dia adalah yang memisahkan kehidupan dan kematian. Pecahlah tangis Sayyidah Fatimah pada saat itu. Ya, pada saat itu pecah tangis Fatimah karena Rasulullah saat itu menyatakan bahwa itu adalah kana fariqul hayy wal mayyit. Fariqul mahya wal mama. Yang memisahkan kehidupan dan kematian. Fatimah menolak permintaan
sang ayah untuk membuka pintu, tetapi Rasulullah kembali mendesak Sayyidah Fatimah untuk membuka pintu itu. Hingga akhirnya kemudian Sayyidah Fatimah membuka pintu itu, mempersilahkan untuk masuk. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, yang datang dua pemuda itu tak lain adalah malaikat Jibril dan malaikat Israel. Malu semalu-malu. Ini karena yang dihadapi itu adalah Rasulullah. Mereka berdua menundukkan kepala seperti malu sekali karena hendak melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berada di samping Rasulullah pada saat itu, malaikat Jibril mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Khalilallah. Aku kesini menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjemput. Pada saat itu, malaikat Israel hendak bersiap bertugas untuk mencabut nyawa, pun dalam keadaan menundukkan kepala dan sama sekali tidak berani menghadap wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mulai dicabut pada saat itu Rasul merasakan sakit, hingga kemudian mengatakan, loh, ternyata sakaratul maut kok sakitnya kayak gini. Maka singkat cerita Rasulullah mengajukan proposal, sampaikan kepada Allah, timpakan seluruh sakitnya sakaratul maut dari umatku itu kepada itu Rasulullah. Jadi di saat akhir hayat itu yang difikirkan itu cuman umatnya. Jangan sampai umatku merasakan sakitnya sakaratul maut. Jangan sampai kemudian umatku merasakan pedihnya sakaratul maut. Timpakan hari ini juga seluruh sakitnya sakaratul maut kepadaku. Setelah permintaan itu dikabulkan, setelah disampaikan oleh malaikat Jibril, maka pada saat itu 3 kali Rasulullah menyampaikan ummati, ummati, umat. Ternyata banyak kalangan memberikan satu tafsiran bahwa ummati, ummati, ummati bukanlah sekedar panggilan, tetapi memberikan satu isyarah bahwa Rasulullah sadar betul bahwa perjalanan umat Rasulullah akan semakin berat dan akan semakin terjal. Maka kalau hari ini kita mengaku sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kukuhkan kerukunan, kuatkan soliditas, kuatkan hubungan yang harmoni antara satu dengan yang lain. Maulid Nabi ini harus menyadarkan kepada kita bahwa perbedaan-perbedaan di antara kita, apapun latar belakang kita, tetapi kita disatukan oleh mahabbah, cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka atribut-atribut apapun, selama kita masih mengucapkan syahadat tauhid dan syahadat Rasul, selama kita masih menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mari hilangkan egoisme, tetapi kembalilah merajut harmoni dengan sesama umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah cara kita mencintai baginda Nabi Agung dan juga cara kita untuk memaknai Maulid. Maka apa misi terbesar dari Rasulullah? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka misi utama adalah membangun moralitas, membangun sosok yang menjunjung tinggi kemanusiaan, mencintai sesama manusia, mencintai bahwa yang lain adalah saudara. Inilah sesungguhnya misi yang diemban Rasulullah. Maka Maulid tidak hanya sekedar seremonial, tetapi Maulid harus menjadi semangat kita untuk transfer knowledge, untuk mentransformasikan kepositifan, sehingga idaman Rasulullah kepada kita semua adalah bagaimana kita sebagai umat Rasulullah menjadi sosok yang senantiasa
dirindukan untuk memberikan kepositifan di dalam masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mas Musa, ini hanya monolog atau ada dialognya? Ya Ustaz, ada tanya jawab Ustaz Oh, ada dari tanya jawabnya peserta. ya. G. Oh ya, baik. Kalau gitu ini saya cukupkan dulu. Silahkan kalau misalnya nanti ada tanya jawabnya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.